Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 4 kelas 4B akan membahas materi terkait proses inovasi pendidikan. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jangan bilang sayang kalau belum kenal. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu yuk sama kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tia Siti Nur Afifah dengan NIM 2003511. Di sini saya bertugas sebagai moderator atau yang akan memimpin diskusi kali ini. Halo, nama saya Kotrunada Salsabila dengan NIM 2009951. Nama saya Inaka Arimah dengan NIM 2003648. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih proses keputusan inovasi itu. Nah, Saud dalam Ananda dan Amiruddin tahun 2017 menyatakan bahwa proses keputusan inovasi merupakan proses yang dialami atau dilalui individu atau unit pengambilan keputusan yang lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, lalu penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi itu sendiri. Selanjutnya adalah implementasi inovasi, dan yang terakhir yaitu konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Merujuk kepada pengertian di atas, maka dapat dimaknai sesungguhnya proses mengandung arti bahwa aktivitas itu membutuhkan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Lamanya waktu yang dipergunakan selama proses itu berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lainnya. Juga bergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi itu sendiri. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Untuk memperoleh prestasi pendidikan yang lebih baik, suatu inovasi harus dipahami dan diketahui secara bersama-sama dan terintegrasi dari berbagai perspektif dan pengetahuan. Nah, ini harus dilandasi oleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan manusia. Langkah pertama dalam menghasilkan suatu inovasi adalah dengan memperkenalkan masalah. Nah, inovasi ini merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai difusi dan diseminasi inovasi. Selanjutnya ada materi terkait difusi inovasi. Nah, sering kita kenal ada istilah difusi inovasi pendidikan. Nah, istilah tersebut terdiri dari 3 kata, yaitu difusi, inovasi, dan pendidikan. Orang menggunakan kata difusi untuk berbicara tentang bagaimana sesuatu menyebar dan masuk ke dalam budaya, teknologi, atau ide orang lain. Adapun kata inovasi di sisi lain berasal dari kata innovation, yang berarti sesuatu yang baru atau berubah. Sementara kata pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik, yang berarti menjaga moralitas dan kecerdasan pikiran. Nah, difusi inovasi pendidikan dapat dianggap sebagai penyebaran ide-ide baru melalui proses komunikasi yang digunakan dengan cara dan waktu tertentu oleh orang-orang dalam sistem sosial dan masyarakat. Akibatnya, difusi inovasi pendidikan merupakan proses mengkomunikasikan kepada sistem sosial atau masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan yang dapat diterima oleh mereka. Proses ini berlangsung sepanjang waktu untuk mendapatkan pemahaman yang dapat diterima oleh orang-orang di masyarakat. Selanjutnya ada materi terkait unsur difusi pendidikan. Nah, penyebaran ide-ide baru adalah proses kompleks yang mencakup 4 komponen penting. Di antaranya yang pertama ada inovasi, lalu selanjutnya ada saluran komunikasi, lalu ada waktu, dan yang terakhir adalah sistem sosial. Nah, untuk inovasi itu sendiri, inovasi ini merupakan suatu pembaruan ide, aktivitas, bahkan suatu objek.
Lalu yang kedua ada communication channel atau saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada media massa yang terdiri dari radio, televisi, surat kabar, dan bentuk media massa yang lainnya. Lalu yang kedua ada media interpersonal yang didasarkan pada komunikasi langsung antara dua orang atau lebih. Selanjutnya ada waktu atau time. Nah, difusi ini sangat bergantung pada berlalunya waktu. Keputusan seseorang untuk menerima atau menolak suatu inovasi dipengaruhi oleh dimensi waktu. Nah, dalam dimensi waktu itu dilihat dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada innovation decision process atau proses keputusan untuk inovasi. Lalu yang kedua ada relative time which an innovation is adopted by individual or group, atau waktu yang dibutuhkan individu atau kelompok untuk mengadopsi suatu inovasi. Dan yang terakhir adalah innovation rate of adoption atau tingkat adopsi inovasi atau tingkat adopsi rata-rata dalam suatu sistem. Dan yang terakhir adalah sistem sosial atau social system. Nah, social system ini merupakan kumpulan komponen yang bekerja sama untuk menuju tujuan bersama. Sistem sosial juga dimungkinkan memiliki anggota yang merupakan individu maupun kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Penyebaran sistem sosial juga dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran agen perubahan dan pemimpin, dan jenis keputusan inovatif yang dibuat serta hasil dari keputusan tersebut. Selanjutnya adalah materi terkait diseminasi inovasi. Diseminasi atau dalam bahasa Inggrisnya dissemination adalah tindakan berkomunikasi dengan kelompok, sasaran, atau individu agar mereka memperoleh, meningkatkan kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi. Diseminasi adalah proses penyebaran suatu inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Nah, diseminasi merupakan tindakan penemuan yang direncanakan secara matang melalui percakapan atau platform yang telah sengaja diatur untuk mencapai konsensus tentang implementasi inovasi. Jadi, kalau difusi itu terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan cara perencanaan. Materi selanjutnya mengenai proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dimulai dengan menentukan ada atau tidaknya ide. Yang kedua dilanjutkan dengan memutuskan, menerima atau menolak inovasi. Selanjutnya menerapkan inovasi, dan yang terakhir yaitu mencatat pilihan inovasi. Menurut Rogers, proses pengambilan keputusan untuk sebuah penemuan adalah tindakan individu di mana inovator mencari dan memproses informasi tentang inovasi yang memotivasi dia untuk belajar tentang manfaat dan kekurangannya. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan atau knowledge stage. Menurut Rogers, tahapan ini membentuk 3 jenis pengetahuan. Yang pertama itu awareness knowledge, yaitu pengetahuan tentang keberadaan suatu inovasi. Inovasi akan termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang penemuan dan selanjutnya mengadopsinya sebagai hasil dari bentuk pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu how to knowledge, pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan inovasi dengan tepat. Menurut Rogers, bentuk pengetahuan ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang inovatif. Untuk lebih meningkatkan kemungkinan pemanfaatan suatu inovasi, pengguna harus memiliki informasi yang cukup mengenai penerapannya. Dan yang terakhir yaitu principles knowledge. Secara khusus merupakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip operasi yang mengatur bagaimana dan mengapa suatu inovasi bekerja. Tahapan yang kedua merupakan tahap persuasi. Tahap persuasi terjadi ketika seseorang memiliki pendapat tentang penemuan, apakah itu baik atau tidak. Namun sikap ini tidak serta-merta mempengaruhi keputusan individu untuk menerima atau menolak suatu ide. Karena sikap individu terhadap suatu penemuan akan berkembang setelah ia mempelajarinya. Tahapan ini terjadi setelah tahap pengetahuan dalam proses pemilihan inovasi. Menurut Rogers, tahap informasi lebih bersifat kognitif atau tentang pengetahuan, sedangkan tahap persuasi lebih bersifat emosional atau berkaitan dengan sikap spesifik. Dan karenanya individu akan lebih terlibat pada tingkat ini. Sikap dan pemikiran individu tentang inovasi dipengaruhi oleh tingkat keyakinan mereka terhadap peran inovasi dan dukungan sosial. Selanjutnya itu tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan proses inovasi terjadi ketika seorang individu terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti mengimplementasikannya secara sepenuhnya.
sedangkan menolak inovasi berarti gagal dalam menerapkannya. Terdapat dua jenis resistensi inovasi. Yang pertama merupakan penolakan aktif, yang berarti menolak inovasi setelah mengevaluasi apakah akan menerimanya atau mencobanya terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu penolakan pasif, yaitu penolakan inovasi tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Ketika datang untuk menerapkan inovasi, pengetahuan, persuasi, dan keputusan inovatif sering berjalan beriringan. Keduanya terkait erat, bahkan ada beberapa jenis inovasi dan dalam keadaan tertentu urutan mungkin ada pengetahuan, keputusan inovasi, dan persuasi baru. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi, suatu inovasi diupayakan untuk diimplementasikan. Namun, suatu inovasi hanya dapat menambah nilai jika tingkat ketidakpastian yang terkait dengan diseminasi tersebut rendah. Ketidakpastian seputar hasil inovasi tersebut akan terus menjadi perhatian. Pengguna akan memerlukan bantuan dari agen perubahan untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan implikasinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi, suatu inovasi diupayakan untuk diimplementasikan. Namun, suatu inovasi hanya dapat menambah nilai jika tingkat ketidakpastian yang terkait dengan diseminasi tersebut rendah. Ketidakpastian seputar hasil inovasi tersebut akan terus menjadi perhatian. Pengguna akan memerlukan bantuan dari agen perubahan untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan implikasinya. Karena penemuan kembali biasanya terjadi selama tahap penerapan ini. Penemuan kembali ini mengacu pada sejauh mana konsumen mengubah atau memodifikasi inovasi selama adopsi dan penerapannya. Selain itu, Rogers memperjelas perbedaan antara penemuan dan inovasi. Proses di mana ide-ide baru ditemukan atau dihasilkan disebut penemuan, sedangkan inovasi adalah proses penyusunan kembali yang telah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, Rogers berpendapat bahwa semakin banyak penemuan yang dibuat, maka semakin cepat suatu ide akan diadopsi. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan konfirmasi. Setelah pengguna mengambil keputusan untuk berinovasi, ia akan mencari dukungan untuk ide tersebut. Rogers menegaskan bahwa keputusan ini dapat dibatalkan jika pengguna menunjukkan ketidaksukaan terhadap pesan promosi inovasi. Namun, sebagian besar orang menghindari situasi seperti ini dan malah mencari pesan positif yang memperkuat keputusan mereka. Akibatnya, sikap menjadi lebih kritis pada titik ini. Penggunaan terus-menerus dari inovasi ini bergantung pada dukungan dan sikap individu. Materi selanjutnya mengenai model proses inovasi pendidikan. Terdapat dua macam model proses inovasi pendidikan. Yang pertama, model proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada individual, dan yang kedua, model proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi. Ada beberapa macam model proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada individual. Yang pertama, menurut Levitch and Steiner pada tahun 1961, ia mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan yang berorientasi pada individual ini dimulai dari menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Yang kedua ada menurut Coley pada tahun 1961. Ia mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan ini dimulai dari belum menyadari, menyadari, memahami, mempercayai, dan mengambil tindakan. Yang ketiga ada menurut Rogers pada tahun 1962. Ia mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan ini dimulai dari menyadari, menaruh perhatian, dan yang keempat ada Robertson pada tahun 1971. Ia mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan ini dimulai dari persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan disonansi. Disonansi merupakan keadaan di mana individu merasakan sesuatu hal yang tidak sesuai atau tidak selaras dalam dirinya. Yang kelima ada menurut Rogers dan Shoemakers pada tahun 1971. Mereka mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan dimulai dari pengetahuan, persuasi atau sikap,
keputusan antara menerima atau menolak, dan konfirmasi. Selanjutnya ada menurut Coughlin dan Coward pada tahun 1970, mereka mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan ini dimulai dari menyadari, informasi, evaluasi yang berujung pada penolakan simbolik, dan menerima simbolik, mencoba yang berujung ke percobaan ditolak, dan percobaan diterima, dan yang terakhir, jika percobaan tersebut diterima, akan menggunakan produk dari inovasi tersebut. Dan yang terakhir ada Zeltman dan Broker pada tahun 1970. Mereka mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan ini dimulai dari persepsi, memotivasi, menyikapi, legitimasi, mencoba, evaluasi yang berujung pada menerima atau menolak. Nah, jika evaluasi tersebut ditolak, maka akan dilanjutkan ke fase resolusi. Yang kedua, model proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Milo pada tahun 1971. Ia mengungkapkan bahwa proses dari model inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi ini dimulai dari konseptualisasi, tentatif adopsi, penerimaan sumber, implementasi, dan berujung ke institusionalisasi. Yang kedua ada menurut Shepard pada tahun 1967. Ia mengungkapkan bahwa model inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi ini dimulai dari penemuan ide, adopsi yang berujung pada implementasi. Yang ketiga ada menurut Heck dan Aiken pada tahun 1970. Mereka mengungkapkan proses dari model inovasi pendidikan ini dimulai dari evaluasi, inisiasi, implementasi, dan berujung kepada rutinisasi. Selanjutnya ada menurut Wilson pada tahun 1966. Ia mengungkapkan model dari inovasi pendidikan ini dimulai dari konsepsi perubahan, pengusulan perubahan, adopsi, dan implementasi. Yang kelima ada menurut Rogers pada tahun 1983. Menurut Rogers, proses dari model inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi ini terdiri dari 2 stage. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan yang terdiri dari agenda setting dan penyesuaian atau matching. Dan yang kedua ada implementasi yang terdiri dari redefinisi atau restrukturisasi, klarifikasi, dan rutinisasi. Dan yang terakhir ada menurut Zeltman, Danson, dan Hochbeck pada tahun 1973. Mereka mengungkapkan terdapat 2 tahapan. Yang pertama ada tahapan permulaan atau inisiasi yang terdiri dari pengetahuan dan kesadaran, pembentukan sikap terhadap inovasi, dan berujung kepada pengambilan keputusan. Dan tahap yang kedua ialah tahap implementasi yang terdiri dari implementasi awal atau permulaan implementasi dan kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.